kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apakah semuanya masih sehat? Ustazah harap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Ustazah Devi di pelajaran tematik tema 2 subtema 3, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Nah anak-anak, sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelum kita ke materi hari ini, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi langkah-langkah cara merawat tumbuhan. Yang kedua, menuliskan hasil wawancara mengenai cara perawatan tumbuhan dengan EYD yang tepat. Yang ketiga, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Kemudian, yang keempat, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Nah, agar anak-anak lebih semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Dari lagu yang kita nyanyikan tadi, bunga apa ya yang berwarna putih? Benar, bunga melati. Lalu, bagaimana ya cara merawat bunga melati? Di sini, Ustazah akan menjelaskan langkah-langkah cara merawat bunga melati di dalam pot. Berikut adalah perawatan tanaman melati. Yang pertama yaitu siapkan pecahan batu bata merah. Susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama ya. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Kemudian, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Kemudian, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, kemudian letakkan pot di tempat yang diinginkan. Lalu, bagaimana ya dengan cara perawatan tanaman lain seperti mawar atau tanaman yang lainnya? Apakah sama? Tentu tidak, bukan? Nah, untuk memperoleh informasi tersebut, anak-anak dapat dengan melakukan wawancara. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan wawancara? Mungkin sebagian sudah pernah ya. Nah, lalu apa sih wawancara itu sendiri anak-anak? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancara. Dan biasanya narasumber memiliki pengalaman yang sangat luas.
sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Nah, saat melakukan wawancara anak-anak, apa saja ya tahap-tahapnya? Ya, yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tema. Kemudian menentukan narasumber. Selanjutnya yaitu menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, sekarang kata tanya apa saja ya yang bisa digunakan saat wawancara? Benar, yang pertama yaitu apa, kemudian siapa, lalu di mana. Selanjutnya yaitu mengapa, lalu ada bagaimana, kemudian kapan, dan yang terakhir adalah berapa. Saat anak-anak melakukan wawancara, pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan topik atau tema wawancara. Dan kalimat pertanyaan dibuat menggunakan bahasa yang baik dan santun. Nah, sekarang kita lihat ya contoh wawancara antara Santi dengan seorang petani. Topik wawancaranya yaitu cara menanam padi. Kita simak baik-baik ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Nak. Perkenalkan, saya Santi. Bolehkah saya mewawancarai Bapak tentang cara merawat padi? Oh, tentu boleh. Mulai kapan Bapak menjadi seorang petani padi? Saya bertani kurang lebih 10 tahun. Di mana Bapak pertama kali bertani, Pak? Di desa saya dulu, Nak, di daerah Bandung. Jenis padi apa saja yang Bapak tanami? Tak menentu, Nak. Kadang IR64, kadang 33, dan kadang juga nampan. Bagaimana ya, Pak, proses menanam padi itu? Sawahnya dibajak terlebih dahulu. Kemudian benih padinya disebarkan, menunggu sampai beberapa bulan, lalu ditanami dengan benih padi yang sudah agak besar. Oh, jadi seperti itu. Berapa lama ya, Pak, waktu padi kita bisa panen? Ya, kurang lebih 4 bulan. Apakah ada hama, Pak, yang suka menyerang padi di sawah? Tentu ada, Nak, yaitu woreng, ulat, dan juga kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Ya, karena di sini adalah daerah yang cocok untuk menanam padi. Bagaimana cara Bapak mendapatkan hasil panen padi yang baik, Pak? Nah, Nak, saya merawat padi dengan sungguh-sungguh, memberikan pupuk dan juga memberantas hama. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Sama-sama, Nak. Itu tadi anak-anak contoh dari wawancara. Anak-anak dapat mempraktikkannya di rumah. Nah, anak-anak, tanaman yang dirawat dengan baik, maka pertumbuhannya pun juga akan baik. Misalnya, bertambah tinggi dan daunnya pun juga bertambah banyak. Seperti tanaman sirih berikut anak-anak. Apakah anak-anak tahu tanaman sirih? Benar, tanaman sirih adalah tanaman yang merambat. Daunnya berbentuk jantung dan ujungnya berbentuk runcing. Panjang daun sirih
sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Lalu bagaimana ya cara kita mengukur panjang dari pohon sirih? Kita bisa mengukurnya pada garis bilangan. Berikut adalah contoh dari garis bilangan anak-anak. Pada garis bilangan terdapat angka-angka dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka-angka tersebut tersusun dengan jarak yang sama. Angka-angka tersebut dinamakan bilangan caca. Sekarang kita akan menghitung panjang pohon sirih pada garis bilangan. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu angka 0. Setelah beberapa waktu bertambah menjadi 3 satuan, maka kita dapat melakukan penjumlahannya, yaitu 0 ditambah 3 sama dengan 3. Contoh yang lain ya anak-anak. Panjang awal pohon sirih berada di posisi A, yaitu angka 2. Setelah beberapa waktu bertambah menjadi 3 satuan, maka kita dapat menuliskan penjumlahannya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5 satuan. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan? Nah, seperti yang anak-anak ketahui, ketika kita melakukan pengukuran, kita bisa menggunakan penggaris atau mister. Penggaris memiliki beberapa bentuk. Ada yang berbentuk persegi panjang, segitiga, maupun setengah lingkaran. Jika kita ingin menggambar persegi panjang, segitiga maupun setengah lingkaran, lalu kita beri warna, maka akan menjadi sebuah motif. Kalau kita gabungkan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis lainnya, maka akan menjadi motif-motif yang menarik. Misalnya yaitu motif bunga atau daun. Nah, motif-motif tersebut anak-anak disebut sebagai gambar dekoratif. Apa ya gambar dekoratif itu? Dekoratif itu sendiri adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Nah, kalau gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Nah, gambar dekoratif anak-anak berfungsi sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Gambar dekoratif memiliki beberapa unsur ya anak-anak. Yang pertama adalah titik. Kemudian yang kedua yaitu garis. Selanjutnya adalah bidang. Bidang yaitu unsur yang didapat dari pertemuan antara ujung-ujung garis. Selanjutnya yaitu bentuk. Bentuk adalah hasil penggabungan beberapa bidang, misalnya bentuk persegi, lonjong, segitiga, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tekstur. Tekstur yaitu wujud permukaan dari gambar. Dan yang terakhir adalah warna. Dari keenam unsur ini anak-anak, yang menjadi unsur utama gambar dekoratif adalah titik, garis, dan bidang. Berikut contoh dari gambar dekoratif. Nah, anak-anak, setelah melihat contoh dari gambar dekoratif, sekarang yuk kita lihat bersama bagaimana cara menggambar dekoratif.
Asik ya membuat karya dekoratif, anak-anak bisa mencobanya di rumah. Nah, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar langkah-langkah perawatan pada tumbuhan. Kemudian kita juga sudah belajar apa yang harus dilakukan ketika akan melakukan wawancara. Selanjutnya, kita juga sudah belajar tentang posisi bilangan pada garis bilangan dan melakukan penjumlahan bilangan cacah pada garis bilangan. Kita juga sudah mempelajari garis dan warna pada karya dekoratif. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah Devi sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah Devi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.